Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Machine Guard Part 4. Ya, Part 4. Dan buat part sebelumnya ada di playlist ya guys ya. Walaupun part sebelumnya itu panjang-panjang, tapi kita anggap per part aja lah ya. Dan ya, mari kita langsung gaskan aja pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Yuwon yang berteriak kencang, dan ia berkata agar semua orang yang ada di sana kabur. Terlihat di sana Yuwon menggunakan telekinesis miliknya untuk mendorong rekan-rekannya. Sedangkan Yuwon sendiri sekarang terkena ledakan yang sangat kuat. Yuwon pun di sana terjatuh dengan keadaan yang terbakar akibat ledakan barusan. Moon-gyu yang melihat hal itu langsung berteriak kencang dan ia langsung menangis karena hal itu. Moon-gyu pun mencoba berlari sehingga membuat Danhwa yang ada di belakangnya langsung terkejut. Danhwa pun langsung menahan Moon-gyu dan ia bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Moon-gyu barusan. Sambil menangis dan meronta-ronta di sana Moon-gyu berkata agar sekarang Danhwa ini melepaskan dirinya. Danhwa pun di sana menampar Moon-gyu yang sekarang ada di hadapannya itu. Sambil berteriak kencang dan Hwa berkata agar Moon-gyu menenangkan dirinya karena jika tak begitu maka pengorbanan Yuwon akan sia-sia. Moon-gyu di sana terus menangis dan ia tak bisa menahan air mata miliknya tersebut. Pada akhirnya di sana Moon-gyu dan Hyobong pun hanya bisa terdiam karena hal itu. Moon-gyu di sana berpikir bahwa ia baru saja merasakan perasaan sayang, tapi sekarang semuanya berakhir sudah. Sedangkan Hyobong di sana terus menangis dan ia berteriak kencang karena hal itu. Dan Hwa sendiri sekarang terlihat kesal. Ia berkata bahwa dirinya merasa malu karena tadi Yuwon rela mengorbankan dirinya untuk mereka. Tiba-tiba di sana ada orang yang datang sehingga membuat Dan Hwa terkejut. Dan Hwa yang melihat hal itu langsung merasa kesal karena ternyata jebakan tadi dibuat oleh orang yang datang. Ternyata orang yang datang adalah si kakek tua dan ia berkata bahwa dirinya beruntung karena Yuwon yang ia anggap kuat sekarang sudah mati. Moon-gyu sendiri di sana memperhatikan si kakek tua dengan sangat kesal. Wajah Moon-gyu di sana menatap dengan mengerikan dan ia berkata jika si kakek adalah orang yang sangat bajingan. Si kakek yang melihat hal itu malah tersenyum. Ia berkata bahwa tadi Moon-gyu menangis seperti wanita, tapi sekarang sepertinya Moon-gyu sudah bersemangat. Si kakek tua itu pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan ia langsung memberikan tekanan kuat pada semua orang yang ada di sana. Si kakek langsung tersenyum senang dan ia berkata bahwa semangat dari Moon-gyu pasti akan menghilang ketika mengetahui kekuatannya. Terlihat si kakek langsung bergerak cepat dan ia langsung bersiap untuk menyerang Moon-gyu dan Danhwa yang ada di hadapannya. Sedangkan Yuwon sendiri sekarang terlihat sudah hancur dan sekarang ia akan terjatuh ke bawah tebing. Saat Yuwon terjatuh, terlihat Nano langsung aktif dan langsung menyembuhkan semua luka yang dimilikinya. Yuwon di sana tak bisa bergerak karena sekarang ia merasa akan terjatuh dalam tebing lembah yang tidak ada ujungnya. Yuwon langsung menggertakkan giginya karena sekarang ia tahu jika dirinya terjatuh maka ia pasti akan hancur. Sambil terus merasakan dirinya yang akan terjatuh, di sana Yuwon berpikir bahwa mungkin sekarang ia akan mati dengan cara seperti itu. Namun di sana Yuwon mengeluarkan kekuatannya dan ia langsung menabrakkan dirinya pada tebing yang sekarang berada di sana. Tubuh Yuwon di sana langsung terpental-pental di antara tebing yang ada dan ketika akan terjatuh Yuwon pun langsung berpikir dengan keadaan sekarang. Terlihat ia pun ingat kembali dengan Moon-gyu yang dimana ia dan Moon-gyu mulai memiliki perasaan. Yuwon langsung berkata bahwa sekarang ia tak boleh mati karena ia sudah memberi hatinya pada Moon-gyu. Yuwon pun berpikir bahwa ia tak ingin mati dengan ingatan terakhir wajah Moon-gyu yang terlihat sedih dan di sana ia pun langsung memperhatikan keadaan sekitarnya. Di sana Yuwon juga sedikit terkejut karena di sana ada beberapa pedang yang tertancap di tebingnya. Karena hal itu di sana Yuwon ingat dengan sesuatu dan dengan cepat ia langsung memutar balikan tubuhnya agar ia bisa bersiap untuk melakukan sesuatu. Yuwon menancapkan pedangnya di antara tebing itu dan ia memperlambat kecepatan jatuh dari tubuhnya. Yuwon pun langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya dan di sana ia berharap agar sekarang ia berhenti terjatuh. Pada akhirnya pedang Yuwon pun bisa tertancap di antara tebing tersebut dan di sana Yuwon pun selamat karena sekarang ia tidak ngegejret dan jatuh ke dalam lembah tebing tersebut. Saat memperhatikan keadaannya Yuwon berpikir bahwa sepertinya semua sudah aman jadi ia tidak akan kenapa-napa walaupun lompat ke bawah. Terlihat Yuwon pun melepaskan pedang miliknya dan di sana ia langsung lompat ke dasar tebing yang sangat dalam tersebut. Yuwon berpikir bahwa seni bela diri bukanlah segalanya karena meskipun ia hebat dalam bela diri ia tetap bisa mati kapan saja. Sedangkan Yuwon pun di sana langsung berpikir bahwa sekarang ia harus menemukan jalan agar bisa kembali ke tempat asalnya. Yuwon langsung meminta Nano untuk mengaktifkan mode malamnya dan karena hal itu Yuwon pun langsung bisa melihat semua tempat gelap yang ada di sana. Tapi tiba-tiba di sana Yuwon langsung terkejut dengan apa yang ia deteksi. Yuwon langsung memperhatikan tempat yang tadi ia deteksi tersebut dengan ragu-ragu. Dan di sana ia pun langsung sedikit ketakutan karena di sana ada banyak mayat mati dengan mengenaskan.
Sedangkan cerita pun sekarang langsung memperlihatkan hutan 50 km dari tebing tempat Yuwon berada. Terlihat di sana ada si kakek tua yang terluka dan ia berkata bahwa sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi yang mengejarnya. Si kakek di sana menatap tajam dengan kesal dan ia berkata bahwa dirinya kalah karena Moon-gyu mengeluarkan kekuatan penuhnya sehingga membuat ia cukup kewalahan. Namun meski begitu di sana si kakek tetap tersenyum. Ia berkata bahwa dirinya nanti bisa sembuh kembali dan bisa bertarung lagi. Saat ia sedang berjalan, tiba-tiba di sana ada beberapa orang yang muncul sehingga membuat si kakek kaget. Ternyata yang datang adalah bawahannya dan di sana bawahannya langsung memberi hormat pada si kakek yang merupakan kapten mereka. Si kakek yang melihat mereka semua pun langsung tersenyum karena ia senang dengan keadaannya. Di sisi lain terlihat Yuwon yang sekarang menggunakan baju milik mayat yang ada di sana karena baju miliknya hancur karena ledakan sebelumnya. Sambil memperhatikan mayat-mayat itu, Yuwon berpikir bahwa mereka mati dengan waktu yang berbeda dan ia bingung tentang mengapa mereka bisa mati. Yuwon berpikir bahwa tebing itu mungkin bisa dimasuki oleh orang lain, tapi sayangnya tak ada jalan keluar dari tebing tersebut. Sambil terus berjalan, Yuwon berpikir bahwa sekarang ia harus mendapatkan ide agar bisa keluar dari tempat itu. Saat Yuwon berjalan, tiba-tiba ia pun terhenti ketika melihat bekas pertarungan di tempat tersebut. Yuwon berpikir apakah ada orang gila yang rela bertarung hingga ke tempat tak berujung seperti itu. Namun tiba-tiba ia pun langsung terkejut karena ia ingat dengan sesuatu. Sambil memperhatikan bekas serangan itu, di sana Yuwon berpikir bahwa serangan itu mirip dengan milik Heavenly Demon. Yuwon berpikir bahwa ia juga memang merasa kenal dengan tulisan yang ada di atas tebing. Yuwon langsung ingat kembali bahwa mungkin gerakan itu terjadi entah karena Blade God atau Heavenly Demon yang merupakan leluhurnya. Yuwon memperhatikan tempat tersebut dan ia berpikir bahwa serangan yang ada di tebing itu pasti ulah Heavenly Demon atau Blade God. Sambil terus berjalan, Yuwon pun langsung berkata agar sekarang Nano memindai tempat tersebut. Namun tiba-tiba di sana Yuwon pun sedikit kaget karena di sana ada sebuah tulisan yang tertinggal. Terlihat ukiran yang ada di sana menuliskan kata tidak mungkin. Yuwon pun di sana sedikit bingung, mengapa di antara tebasan pedang itu malah ada kata tidak mungkin di bawahnya. Sedangkan Nano sendiri di sana langsung mengimplementasikan orang yang sudah membuat ukiran pedang di tempat tersebut. Terlihat Augmented Reality Nano pun langsung bergerak cepat dan langsung melakukan gerakan yang indah. Yuwon langsung memperhatikannya dengan seksama karena ia tahu jika itu adalah gerakan yang sangat luar biasa. Yuwon berpikir bahwa itu adalah gerakan dewa yang dilakukan oleh seorang manusia karena saking hebatnya. Ia pun di sana berkata bahwa mungkin Heavenly Demon ini mencoba untuk menggabungkan kekuatan miliknya dengan kekuatan milik Blade God. Cerita pun sekarang beralih kembali ke lembah kematian dan di tengah lembah kematian itu di sana terlihat ada tempat persembunyian milik Heavenly God Doctor. Di dalam tempat itu terlihat ada Danhwa yang sekarang sedang diobati dan terlihat yang mengobatinya adalah Godly Doctor yang dimana ia merupakan seorang nenek yang cukup tua. Danhwa di sana terluka tepat pada matanya sehingga sekarang Danhwa ini sudah tidak bisa melihat lagi dengan mata kanannya. Danhwa pun ingat bahwa ia terluka ketika melawan si kakek tua, tapi beruntung berkat Moon-gyu ia bisa selamat dan melawan balik. Moon-gyu sendiri sekarang terlihat menangis histeris karena kehilangan Yuwon dan bahkan hal itu pun berlaku pada Hosangwa yang ada di sana. Baeki sendiri sekarang terlihat terdiam dan ia ingin mengetahui dengan apa yang terjadi sebenarnya pada Yuwon. Ketika melihat hal itu, Godly Doctor pun berpikir bahwa tuan mereka pasti orang baik karena membuat mereka sedih. Danhwa yang ada di sana pun berkata agar mereka berhenti menangis dan fokus saja pada tujuan mereka. Saat mengatakan hal tersebut, tiba-tiba di sana Godly Doctor pun mengalihkan pandangannya ke arah lain. Di sana terlihat ada para pengawal yang memperhatikan dengan mata yang cukup tajam. Danhwa yang melihat hal itu langsung sedikit terkejut dan ia langsung berpikir bahwa suasana di sana aneh. Godly Doctor pun berkata agar sekarang Danhwa beristirahat selama 7 hari penuh agar bisa sembuh sempurna. Sedangkan Danhwa sendiri di sana langsung memperhatikan Yin Moha dan di sana Yin Moha langsung menatap tajam dengan tatapan yang tak beralih pada apapun. Danhwa langsung bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Yin Moha pun berkata bahwa memang ada sesuatu yang sedang terjadi. Yin Moha langsung menceritakan ketika dirinya belum sampai ke sana. Terlihat pada saat sebelumnya ia terkejut dan langsung mengeluarkan pedang miliknya dengan cepat. Ia terkejut karena di hadapannya sekarang ada sesuatu yang membuat ia dan yang lainnya cukup ketakutan. Terlihat di sana Yin Moha diserang, namun beruntung ia bisa menahan serangan tersebut dengan kekuatannya. Orang yang tadi tiba-tiba menyerang pun langsung mundur ke belakang dan dengan wajah yang tertutup di sana mereka bertanya tentang siapa Yin Moha yang sekarang ada di hadapannya itu. Dengan cepat Yin Moha pun langsung memperlihatkan pelekat dan ia berkata bahwa dirinya ingin bertemu dengan Godly Doctor. Ketika melihat hal itu, beberapa orang pun langsung memberi salam
dan mereka berkata bahwa Yin Moha adalah tamu dari Godly Doctor. Namun tiba-tiba di sana mereka semua pun terkejut karena ada beberapa prajurit yang menyerang mereka semua. Yin Moha langsung kaget karena ternyata yang menyerangnya adalah kakek tua dan juga warrior kuat lainnya. Terlihat di sana orang-orang yang ada tadi pun langsung mati karena terkena serangan mendadak dari orang yang menyelamatkannya. Bahkan di sana juga ada si kakek tua yang sangat kuat sehingga Yin Moha kesulitan ketika melawannya. Namun pada akhirnya si kakek pun langsung mundur karena di sana Yin Moha mendapatkan bantuan dari seseorang. Yin Moha berkata bahwa ia dibantu oleh orang bernama Huagong yang mungkin Danhua juga sudah mengetahuinya. Danhua yang mendengar hal itu langsung terkejut karena ia yakin ia pernah mendengar nama tersebut. Di sana Yin Moha pun langsung menjelaskan bahwa Huagong adalah sesepuh dari aliansi Murim yang dimana ia dikenal dengan nama Wise One. Dijelaskan bahwa di dunia Murim ada yang dikenal dengan 5 orang terkuat, lalu di bawah itu ada 9 hegemon yang digadang-gadang akan menjadi penerus dari 5 orang tadi. Salah satu dari 9 hegemon itu adalah Huagong yang memiliki kekuatan sangat hebat. Yin Moha pun langsung mengatakan bahwa berkat Huagong ia akhirnya bisa masuk ke sana dan memukul mundur si kakek tua. Ketika mendengar hal itu, Danhua pun langsung sedikit tenang karena jika seperti itu berarti klan Murim belum mengetahui tentang asal-usul mereka. Namun meski begitu di sana Danhua sedikit panik karena sekarang ada 2 orang Grandmaster. Jadi orang-orang Murim akan mulai menyadarinya. Yin Moha pun mengatakan bahwa orang dari klan Murim pasti akan mencoba mengambil keuntungan dari mereka yang ada di sana. Sedangkan Huagong sendiri sekarang terlihat sedang mengobrol dengan para bawahannya, dan di sana mereka semua membicarakan tentang si kakek dan juga kelompok dari Yin Moha. Beberapa orang yang ada di sana langsung bertanya tentang mengapa Huagong ini membantu Yin Moha walaupun identitasnya belum jelas. Huagong pun langsung mengatakan bahwa alasan ia menyelamatkan Yin Moha adalah karena ia ingin membuat Yin Moha bertarung dengan si kakek tua saat waktunya dibutuhkan. Sedangkan di lembah tebing yang tak berujung sendiri sekarang terdengar sesuatu yang bergema. Suara itu terus terjadi dengan sangat kencang. Dan ternyata suara itu berasal dari sebuah serangan pedang secara terus-menerus oleh seseorang. Terlihat yang melakukan hal tersebut adalah Yuan, dan di sana Yuan terus mengayunkan pedang miliknya. Yuan di sana mengayunkan pedangnya karena sekarang ia sedang mencoba gerakan baru yang ingin ia coba. Yuan pun terlihat kelelahan dan dia berkata bahwa dirinya sudah berlatih seperti itu selama 4 jam lamanya. Sambil kelelahan di sana Yuan berkata bahwa latihan yang ia lakukan sekarang sangatlah tidak mudah karena ia berbeda dengan Heavenly Demon. Yuan ingat bahwa Heavenly Demon mencoba untuk menciptakan gerakan, sedangkan Yuan adalah orang yang mempelajarinya. Ia pun di sana tahu bahwa Heavenly Demon gagal ketika menciptakan sebuah gerakan karena ia punya batasan tubuh. Yuan berpikir bahwa seorang manusia pasti punya batasan, dan karena hal itu Heavenly Demon tidak bisa melakukan gerakan untuk menggabungkan 2 kekuatan hebat sekaligus. Namun meski begitu Yuan berpikir bahwa ia berbeda. Ia berkata bahwa dirinya punya tubuh yang sempurna untuk melakukan sebuah hal yang sulit. Yuan berkata bahwa berkat Nano dirinya mendapatkan tubuh yang sempurna, dan tugasnya sekarang adalah menyempurnakan gerakan yang gagal dilakukan oleh Heavenly Demon. Yuan langsung bersiap dengan pedangnya lagi, dan ia berkata bahwa sekarang ia akan mencoba sekali lagi. Di sana ia pun terus melakukan banyak gerakan sambil terus menganalisa semua hal yang sudah ia lakukan selama itu. Pada akhirnya Yuan kelelahan karena ia terus berlatih secara terus-menerus agar bisa menyempurnakan teknik yang ingin ia kuasai. Yuan sendiri sekarang memperhatikan tebing yang ada di hadapannya, dan di sana ia pun langsung terkejut karena pemisahan dari tebing itu membuat dirinya mendapatkan pencerahan untuk menyatukan tekniknya. Terlihat di sana Yuan langsung bermeditasi karena ia mendapatkan enlightenment baru di pemikirannya. Yuan mengeluarkan cahaya yang sangat terang karena sekarang ia menjadi seorang Supreme Master yang memiliki tingkat pemahaman bela diri tinggi. Sedangkan di tempat persembunyian Godly Doctor sekarang terlihat ada orang yang datang. Terlihat ketika melihat orang yang datang, Godly Doctor pun langsung bertanya tentang ada urusan apa orang tersebut. Ternyata orang yang datang adalah Huagong, dan di sana Huagong berkata bahwa sekarang ia punya sesuatu yang ingin dikatakan. Huagong berkata bahwa sekarang mereka harus berkemas dan bersiap untuk pergi dari tempat tersebut. Ketika mendengar hal itu, Godly Doctor pun langsung terkejut dan ia berkata bahwa ia ingin melanjutkan penelitian miliknya di sana. Namun di sana Huagong pun berkata jika sekarang situasinya sudah berubah, jadi ia mengatakan bahwa dirinya melakukan hal tersebut demi melindungi Godly Doctor dari kejahatan. Ketika mendengar hal tersebut, Godly Doctor pun langsung menggertakkan giginya karena ia merasa kesal pada Huagong.
Sedangkan Huagong sendiri di sana malah tersenyum ketika melihat Godly Doctor yang seperti itu. Dengan wajah kesal di sana akhirnya Godly Doctor pun langsung bersiap pergi karena sekarang ia disuruh bersiap-siap. Setelah Godly Doctor pergi, Huagong dan bawahannya pun langsung merencanakan rencana selanjutnya, yang dimana Huagong menjelaskan jika kelompok Yinmoha akan menjadi umpan untuk melawan si kakek tua. Sedangkan Godly Doctor sendiri sekarang terlihat kesal di ruangannya. Ia berkata bahwa orang-orang murim sama bajingannya dengan orang dari kelompok jahat. Saat Godly Doctor sedang kesal, tiba-tiba ia terkejut karena ada yang berisik di luar. Terlihat di luar ada Heobong yang membawa Hosangwa dan ia berkata jika sekarang Hosangwa sedang sakit. Godly Doctor pun langsung mengecek Hosangwa dan ia berkata jika Hosangwa memang sedang tak sehat. Di sana ia pun berkata bahwa ia ingin memeriksa kondisi dari Hosangwa, jadi ia meminta untuk merawat Hosangwa sebentar. Para penjaga yang ada di sana pun akhirnya mengiyakan perkataan dari Godly Doctor barusan, dan di sana Hosangwa langsung ditempatkan pada tempat tidur yang ada di sana. Godly Doctor pun mengatakan agar sekarang semua pria yang ada di sana keluar. Heobong yang mendengar hal itu langsung mendorong mereka agar mereka semua pun keluar. Para penjaga yang ada di sana kesal. Mereka berkata jika mereka adalah penjaga dari Godly Doctor, jadi kenapa malah disuruh keluar? Heobong langsung memasang wajah kesal ke arah mereka sambil berteriak. Para penjaga yang melihat hal itu langsung sedikit bingung, sedangkan Heobong di sana langsung marah karena ia pikir jika mereka pasti ingin melihat tubuh wanita yang sedang diobati. Pada akhirnya di sana mereka pun langsung terdiam karena setuju. Dan Heobong pun langsung menutup pintu di sana sambil memasang wajah yang sangat sus karena ia punya rencana tersendiri. Sedangkan di sisi lain terlihat ada Yuwon yang senang karena sekarang kekuatan yang ia miliki sudah meningkat pesat. Yuwon tersenyum senang dan ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah naik tingkat menjadi Enlightenment Grandmaster yang merupakan tingkat sangat tinggi. Namun di sana Yuwon pun sadar bahwa sekarang masih ada yang harus ia lakukan. Yuwon langsung bergerak karena ia berpikir bahwa dirinya sudah terlalu banyak menghabiskan waktu di sana. Yuwon berpikir bahwa sekarang ia harus segera kembali karena yang lainnya pasti khawatir pada Yuwon. Namun sekarang di hadapan Yuwon ada tebing yang sangat tinggi sehingga ia bingung dengan caranya kembali. Meski begitu di sana Yuwon pun akan tetap mencobanya. Yuwon mencoba naik tebing tersebut, namun sayang di sana ia terjatuh dan malah akan kembali ke bawah. Dengan cepat ia pun langsung mengeluarkan pedangnya dan ia langsung menancapkan pedang tersebut pada tebingnya. Yuwon langsung menghela nafasnya karena ia berpikir bahwa tadi ia hampir saja jatuh lagi. Yuwon berkata bahwa tadi ia hampir jatuh dari tebing karena di sana ada hembusan angin yang sangat kuat. Ia pun langsung mengerahkan tangannya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menggunakan cara yang agak kasar. Terlihat ia pun mengeluarkan dua pedang sekaligus dan ia langsung mendaki tebing yang sangat tinggi tersebut. Sedangkan di tempat lain ada Huagong yang sudah bersiap untuk meninggalkan tempatnya sekarang bersama Godly Doctor. Huagong di sana berpikir bahwa ia akan membuat kelompok Yinmoha bertarung dengan musuh, sedangkan ia akan menggunakan jalan lain yang ia ketahui. Namun salah satu penjaganya di sana terkejut karena sekarang ia merasa ada yang aneh karena tidak ada penjaga di sana. Ia pun langsung pergi ke kamar para penjaga berada. Ia berpikir bahwa para penjaga sepertinya sedang tidur, namun ia bingung dengan orang yang seharusnya berjaga. Tiba-tiba ia pun terkejut karena merasakan sesuatu. Ia pun langsung mendobrak pintu yang ada di hadapannya tersebut dan terlihat di sana para penjaga kaku dan tak bisa menggerakkan tubuhnya. Karena melihat hal itu ia pun langsung pergi dan ia langsung mengajak seluruh rekannya untuk mengecek keberadaan dari Godly Doctor sekarang. Namun sesampainya di sana terlihat para penjaga yang ada sudah terjatuh dan ternyata para penjaga itu pun sudah mati. Di sana orang yang seperti ketua pun mengatakan agar sekarang mereka berpencar karena keberadaan dari Godly Doctor telah menghilang. Ia berteriak dengan sangat kencang. Ia berkata agar sekarang mereka semua mencari ke semua tempat sehingga bisa menemukan Godly Doctor. Sedangkan sekarang cerita pun memperlihatkan tempat masuk rahasia untuk ke sana. Dan di dalamnya terlihat ada para pasukan murim sedang kesulitan ketika sedang melakukan sesuatu. Mereka di sana kesulitan karena sekarang gerbang yang ada di sana tak bisa dibuka. Di sana si ketua tadi pun datang pada Huagong dan ia berkata jika sekarang Godly Doctor telah hilang bersama pasukan Yinmoha. Ketika mendengar hal itu Huagong langsung kesal karena ternyata Godly Doctor malah kabur bersama dengan pasukan Yinmoha dan tak mendengarkan dirinya. Sedangkan di sisi lain terlihat ada Heobong yang tersenyum karena sekarang rencananya untuk kabur telah berhasil. Heobong di sana terlihat tersenyum karena tadi akting miliknya dan juga Hosangwa berhasil sehingga bisa membuat mereka kabur bersama dengan Godly Doctor. Sedangkan
Sedangkan Godly Doctor sendiri sekarang terlihat memasang wajah sedikit aneh karena ternyata di sana ia sedang digendong oleh Baekgi. Godly Doctor mengatakan bahwa Baekgi ini sangat lemah padahal ia adalah laki-laki. Namun Baekgi pun mengatakan bahwa tubuh Godly Doctor lah yang seperti beruang. Baekgi pun ingat ketika dirinya disuruh untuk menggendong Godly Doctor karena katanya Godly Doctor ini adalah seorang nenek tua. Inmoha sendiri di sana menatap tajam dan dia berkata bahwa sekarang mereka harus bergegas. Namun tiba-tiba di sana Inmoha pun terkejut karena di sana jalan keluarnya ditutup oleh sebuah batu yang sangat besar. Godly Doctor pun mengatakan agar batu itu dihancurkan atau didorong dengan kekuatannya saja. Inmoha pun langsung mendekat ke arah batu yang menutupi tempat tersebut dan di sana ia langsung mendorong batu tersebut dengan sangat mudah. Tapi tiba-tiba di sana Inmoha pun kaget karena di hadapannya ada orang yang berteriak. Orang-orang itu di sana berteriak dan mereka berkata bahwa sekarang pasukan Inmoha sudah terlihat. Inmoha pun langsung mengatakan agar sekarang semuanya tidak berpencar dan sekarang ia juga akan memimpin serangannya. Inmoha pun langsung bergerak dengan sangat cepat dan terlihat di sana orang-orang yang tadi muncul pun langsung tertebas tepat pada leher mereka. Ternyata hal itu dilakukan oleh Inmoha yang bergerak cepat sambil menebas dengan kekuatan mengerikan. Namun meski begitu Inmoha juga sekarang sedikit terkejut ketika ia merasakan sesuatu. Terlihat di sana ada orang yang bersiap untuk menyerang menggunakan sebuah racun yang ditiup. Apa teh namanya? Tolong dong komen di bawah serangan ini namanya apa? Admin tuh lupa, jadi please komen di bawah. Ketika akan terkena serangan tersebut, Inmoha dengan cepat langsung menghindar dan di sana ia pun langsung sedikit terkejut dengan serangan mematikan tersebut. Lalu di sana ia pun merasakan sesuatu lagi yang membuat ia harus bersiap. Terlihat ada sebuah serangan yang melesat cepat dan bersiap untuk mengenai Inmoha. Dengan cepat Inmoha langsung menahan serangan tersebut menggunakan pedang yang ia miliki. Namun serangan itu tak berhenti di sana. Terlihat ada serangan lagi yang datang ke arahnya. Dengan mudah Inmoha pun langsung menahan serangan tersebut. Namun di sana ia sedikit merasa deg-degan karena merasakan sesuatu yang mencekam pada saat ini. Tiba-tiba di sana ada banyak orang yang bergerak ke sana dan Inmoha pun sekarang terkepung oleh banyak orang termasuk oleh si kakek tua yang memiliki kekuatan hebat. Si kakek langsung tersenyum dan ia berkata bahwa ternyata tempat keluarnya ada di sana. Si kakek juga memberitahu bahwa ia tak menyangka karena ternyata Godly Doctor adalah seorang nenek tua. Sedangkan Moon-gyu yang melihat si kakek tua itu langsung menatap tajam karena ia masih merasa dendam. Dan walaupun memberitahu jika si kakek bukanlah orang biasa karena memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dan bahkan orang yang ada di sana juga mengeluarkan energi hebat sehingga tingkatannya pasti cukup tinggi. Si kakek pun langsung mengeluarkan senjata yang ia miliki dengan cepat. Dan di sana si kakek berkata bahwa ia akan melawan Danhwa dan Inmoha, jadi bawahannya bisa melawan orang yang tersisa. Sambil memperhatikan pedangnya di sana ia pun tersenyum senang dan sembari datang ke arah Inmoha, ia berkata bahwa sekarang pertarungan mereka akan segera dimulai. Dengan wajah mengerikannya di sana si kakek langsung menyerang ke arah Inmoha yang sekarang ada di hadapannya itu. Dan ketika melihat hal tersebut, Inmoha pun berkata agar sekarang mereka semua melindungi Godly Doctor apapun yang terjadi. Haebong, Moon-gyu dan Ho-sangwa pun langsung membuat formasi melingkar untuk melindungi Godly Doctor. Sedangkan Godly Doctor di sana sedikit panik sambil terus memegang Baekgi yang sekarang sedang menggendong dirinya. Inmoha pun mengatakan bahwa dirinya akan melawan si kakek tua, jadi ia meminta Danhwa untuk melawan musuh satunya lagi. Saat Danhwa akan bergerak, tiba-tiba si kakek pun muncul di hadapan dirinya dengan sangat cepat. Dengan wajah mengesalkannya ia berkata bahwa Danhwa dan Inmoha akan menjadi lawan bagi dirinya. Sedangkan musuh yang satunya lagi sekarang terlihat tersenyum senang sambil bergerak cepat. Ketika melihat hal itu, Moon-gyu panik dan ia langsung bersiap untuk menahan serangan yang akan dilancarkan olehnya. Namun tiba-tiba di sana orang yang akan menyerang Moon-gyu pun langsung terkejut dengan apa yang ia rasakan. Terlihat di sana ia pun dengan cepat langsung menahan sebuah serangan yang datang ke arahnya. Di sana ia bingung karena ternyata tadi ia diserang oleh sebuah pedang yang bisa melayang di udara. Dengan cepat ia pun langsung menghancurkan pedang yang tadi datang ke arahnya. Dan dengan wajah kesal ia langsung bertanya tentang dari mana datangnya pedang yang melayang tersebut. Ia pun semakin terkejut karena di sana anak buahnya langsung memanggil dirinya. Di sana mereka semua terkejut karena dinding batu yang ada di sana bergetar dengan sangat hebat. Orang itu mulai berkeringat dingin dan dia bingung mengapa dinding batu yang ada di sana bisa bergetar kuat. Namun di sana ia pun sadar bahwa yang bergerak bukan dindingnya, melainkan pedang yang tertancap di sana. Pedang-pedang itu pun lepas dari tempatnya dan ketika melihat hal itu, semua orang yang ada di sana langsung panik. Terlihat semua pedang itu melayang dengan indah di tengah langit sore yang menyinari dunia.
Pedang itu berjumlah sangat banyak dan terbang di atas semua orang yang sekarang berada di sana. Si kakek tua pun di sana langsung terkejut dan ia bingung dengan siapa orang yang bisa melakukan hal mengerikan seperti itu. Ho Sang-hwa dan Hyeobong sendiri sekarang terlihat terkejut dan mereka tak bisa mengalihkan pandangannya. Bahkan Moon Gyu di sana langsung menatap ke arah sana dengan wajah yang sangat tak percaya. Wajahnya pun di sana menjadi cerah, seolah sekarang ia sedang melihat dewa yang datang ke arahnya. Terlihat orang yang datang memiliki rambut panjang indah dan di sana ia pun terbang sambil menutupi matahari yang akan terbenam di sana. Orang itu pun langsung tersenyum karena sekarang ia telah berhasil melakukan apa yang ingin dilakukannya. Dan cerita pun bersambung. Sepertinya itu Yuan ya guys ya. Jadi makin GG dan overpower nih kayaknya MC kita. Soalnya punya kekuatan yang makin mengerikan. Dan ya mungkin ini mah jadi kroco-kroco aja. Mungkin segitu saja. Mohon maaf kalau agak berisik ya. Pokoknya saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.